Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadif Abel Pranaja Lubis dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi SPSS. Yang pertama sekali yaitu kita harus memiliki aplikasi SPSS itu sendiri nih. Seperti ini contohnya nih kan. Nah, lalu di sini kita sudah memiliki data yang kita buat di Microsoft Excel. Nah, data ini kita copy lalu kita paste di data view yang ada di aplikasi SPSS itu. Nah, jadi kayak gini nih kan tampilannya. Nah, di sini kita lihat kan datanya masih kurang rapi nih. Nah, kita masuk ke variable view. Nah, di sini ada name, type, width, decimal, label, values, missing, column, sama line, sama measure. Nah, di sini name ini kita ganti yang pertama itu yaitu responden. Lalu yang kedua itu jenis kelamin. Nah, di aplikasi SPSS itu kita tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi nggak usah pakai spasi. Yang ketiga itu ada umur, lalu ada pendidikan, lalu pendapatan, dan ini konsumsi. Nah, kita lihat di data view. Nah, di sini kan berubah nih judulnya, datanya nih kan. Nah, lalu balik lagi ke variable view. Nah, ini ada type. Type ini kalau responden kita buat string karena dia dalam bentuk huruf. Nih huruf kan, nama-nama gini kan huruf. Sedangkan yang lain kita bentuk dalam bentuk numerik. Nih, angka atau dalam bentuk angka nih. Lalu ada weight, yaitu itu banyak karakter yang kita masukkan di dalam datanya. Nih, responden 15 kita samain aja ke 15 semua. Nah, lalu di sini ada desimal. Desimal itu dalam bentuk numerik itu kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Nah, karena di data view kita ini dalam bentuk bilangan bulat semua, nggak ada komanya, nggak ada yang dalam bentuk desimal. Nah, maka di sini di kolom desimalnya kita buat 0 aja semua. Nah, jadi kayak gini nih. Di data view-nya kalau udah desimalnya 0 jadi lebih rapi gini, ada koma, tidak ada angka di belakang komanya lagi. Nah, selanjutnya itu label. Label itu ya apa yang mau kita labelin di nama datanya itu. Kita di sini nggak usah pakai. Lalu ada values. Values itu misalnya di jenis kelamin ini kan kita masih dalam bentuk kode-kode angka gini, 2 sama pendidikan kan. Nah, di sini kita ganti di values itu. Nih, valuesnya satu itu untuk laki-laki, lalu yang dua itu untuk perempuan. Baru oke kan. Lalu yang pendidikan juga sama, kita buat valuesnya di menu values nih. Satu itu untuk SD, dua itu untuk SLTP, tiga untuk SLTA, empat itu buat D3, dan lima itu untuk S1. Nah, baru kita oke kan. Nah, di sini kita lihat di data view nih. Ini kan jenis kelamin sama pendidikannya belum berubah. Nah, kita pilih yang ini nih, values label nih. Nah, nah langsung berubah dia jadi angka-angka, jadi nama perempuan, laki-laki, S1, D3. Nah, selanjutnya yaitu di variable view kita ada missing. Nah, missing ini misalnya ada data yang tidak kita dapatkan informasi tentang data itu. Nah, contohnya seperti
di Marni ini pendapatan sama konsumsinya, sama Tiara ini kan nggak kita ketahuin. Nah, missing kita buat di pendapatannya itu, kecilian discrete missing value itu kita buat 9999. Oke kan? Sama di konsumsi juga discrete missing values-nya itu kita buat 999. Oke. Nah, selanjutnya ada kolom. Kolom ini kita bisa mengatur eh, berapa lebar kolomnya gitu. Lalu ada align di sini. Align itu untuk kita rapikan di data view-nya ini, tulisannya ini rata mana. Ini contohnya responden rata kiri. Nah, kita buat yang numerik itu kita buat rata tengah aja karena lebih rapi. Di sini ada rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Untuk numerik itu kita buat di rata tengah aja agar lebih rapi. Nah, kita lihat di data view. Nih, jadi kayak gini bentukan di data view-nya. Lebih rapi kan. Selanjutnya yaitu ada measure. Measure ini di responden kita buat dalam bentuk nominal, jenis kelamin juga dalam bentuk nominal, umur kita buat dalam bentuk skala aja. Nah, pendidikan karena dia dalam jenjang berjenjang gitu kan, maka kita buat di sini measure-nya itu ordinal. Pendapatan sama konsumsi juga kita buat dalam bentuk skala aja. Nah, selanjutnya ini udah kayak gini kan. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat output dari data-data ini. Nah, caranya itu yaitu pertama klik analyze, baru pilihan deskriptif statistik, baru pilihan deskriptif. Nah, di sini kita akan mencari output yang dalam bentuk skala aja. Contohnya nih ada umur, pendapatan, dan konsumsi. Nah, di sini jangan langsung oke kan, kita pilih dulu option. Nah, ini di sini di option ini kita bisa milih kita mau mencari apa aja dari data itu. Nah, ini contoh ada mean, sum, ada standar deviasi, variance, range, dan lain-lain ada. Nah, di sini kita pilih semua aja ya. Lalu display order nih dalam bentuk apa? Nih kita di sini dalam bentuk variable list. Kita continue, baru kita oke kan. Nah, di sini udah keluar nih outputnya, ada range, minimum, maksimum, sum, min, standar deviasi, variance, skewness, dan kurtosis. Nah, mungkin sekian saja penjelasan tentang tata cara penggunaan SPSS oleh saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.